Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kinerja kami dengan judul Hukum dan Fungsi Profetik Agama. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi Setiawan. Saya Kairina Sawitri. Saya Naura Darita. Saya Puspita Rahmanur Rafifah. Saya Sani Natasha Putri. Baik, langsung saja untuk pokok pembahasan yang pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Pengertian hukum sendiri itu adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya itu terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Next. Yang kedua ada tujuan hukum. Yang pertama, hukum itu dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua, hukum itu bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dan dalam aspek ketertiban dan keamanan, tujuan hukum itu juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu hukum dan kehidupan manusia. Hukum sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia, seperti menciptakan ketertiban dan keamanan, menjaga keadilan, mengendalikan perilaku manusia, mendorong pembangunan, dan mewujudkan keadilan manusia. Next. Selanjutnya yaitu hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan sendiri yaitu seperangkat aturan atau perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia melalui kitab suci dengan tujuan membimbing manusia dalam hidupnya dan memastikan bahwa manusia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan manusia seperti cinta kasih, kejujuran, dan ketaatan kepada Tuhan dan sesama manusia, dan juga mengandung sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Baik, untuk yang selanjutnya adalah taat kepada hukum Tuhan. Yang pertama, kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman memiliki kewajiban untuk menaati hukum Tuhan, karena ketaatan ini adalah wujud nyata dari iman dan keyakinan kita kepadanya. Yang kedua, membantu manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menaati hukum Tuhan, manusia diarahkan untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan yang benar. Hal ini akan mencegah kita dari perbuatan yang dilarang, serta menuntun kita pada jalan yang diridhoi Tuhan. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Orang yang menaati hukum Tuhan akan merasakan ketenangan batin, hidup menjadi lebih terarah, damai, dan penuh makna karena sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Yang keempat, cara menumbuhkan kesadaran taat kepada hukum Tuhan. Yang pertama, menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan hanya untuk mengabdi kepadanya. Yang kedua, membaca dan mempelajari kitab suci untuk memahami hukum Tuhan. Yang ketiga, menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menghindari larangan-larangannya. Yang keempat, memiliki kesadaran bahwa taat kepada hukum Tuhan akan membawa manfaat dan kebahagiaan dalam hidup. Next. Nah, yang selanjutnya, manfaat taat hukum Tuhan. Yang pertama, mendapat pahala. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, meningkatkan kasih sayang sesama. Yang keempat, meningkatkan optimisme. Yang kelima, meningkatkan perdamaian. Yang keenam, meningkatkan perlindungan. Yang ketujuh, meningkatkan kebahagiaan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai profetik agama. Definisi dari profetik agama yaitu konsep yang mengacu pada fungsi agama sebagai sarana untuk menuju kebahagiaan bagi manusia yang sifatnya baik, berkualitas, dan juga bermoral. Nah, aturan-aturan dalam agama membantu manusia untuk kembali ke jalan yang benar atau bertaubat. Fungsi profetik agama juga berperan dalam taat ibadah. Next. Nah, yang pertama, fungsi dari profetik agama. Yang pertama ada
menjaga moralitas manusia. Di sini agama memberikan tuntunan agar manusia mampu membedakan perilaku baik dan juga buruk. Yang ketiga, menjaga keseimbangan alam. Agama mengajarkan manusia untuk memelihara dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aturan-aturan agama membantu terciptanya kehidupan yang damai dan tertib. Yang kelima, menjaga keadilan sosial. Agama menekankan pentingnya bersikap adil tanpa memandang status maupun golongan. Yang keenam, menjaga hak asasi manusia. Setiap manusia dihargai martabatnya sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang terakhir, menjaga keberagaman dan toleransi antarumat beragama. Di sini agama mengajarkan sikap saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Kemudian fungsi dari profetik agama dalam hukum. Yang pertama, mendorong seseorang untuk dapat berperilaku dan berbuat sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang sah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran moral dan batin manusia yang baik, berkualitas dan bermoral. Yang ketiga, mengatasi krisis kemanusiaan dan kebudayaan. Yang keempat, membantu manusia untuk kembali ke jalan yang benar atau bertaubat. Yang kelima, menjadi sarana menuju kebahagiaan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi hukum secara bertahap. Baik, selanjutnya adalah fungsi profetik agama mendorong patuh terhadap hukum. 1. Mendorong seseorang untuk dapat berperilaku dan berbuat sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang sah. 2. Menumbuhkan kesadaran moral dan batin manusia yang baik, berkualitas, dan bermoral. 3. Memberikan sanksi hukum secara bertahap. 4. Menjadi sarana menuju kebahagiaan. 5. Mengatasi krisis kemanusiaan dan kebudayaan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita mematuhi hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar sebagai bentuk ibadah. Next. Dan yang terakhir adalah penerapan fungsi profetik agama dalam sistem hukum modern. 1. Menerapkan konsep negara hukum profetik, yaitu negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam menjalankan sistem. 2. Menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum. 3. Menggunakan agama sebagai sumber moral dalam menerapkan akhlak mulia, serta menumbuhkan kesadaran moral dan batin manusia yang baik, berkualitas, dan bermoral. Dan yang terakhir, memberikan sanksi hukum secara bertahap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi